Halo guys, selamat datang kembali di channel Mbak Juli. Udah makan belum? Makan dong, biar kuat hadapi kenyataan. Pada kesempatan kali ini Mbak Juli akan bahas sebuah alur cerita film Bajrani Bhaijaan 2015 yang diperankan oleh Salman Khan dan Kareena Kapoor, di mana film ini berkisah tentang seorang anak kecil asal Pakistan yang terpisah di perbatasan India dari ibunya dan berjuang pulang. Seperti yang kita ketahui, antara India dan Pakistan sering terjadi konflik yang tidak jarang membuat ketegangan, dan ini tentunya membuat beberapa akses antar kedua negara terkadang beku. Sebelum masuk ke alurnya, kita intro. Masih penuh keinginan suya. Tutuan lagi kalau tutuan lagi tutuan kalian ini kuku. Film dimulai ketika seorang anak bernama Syahida mengurus domba-dombanya di bukit. Ketika itu ayahnya menyuruh Syahida pulang karena hari sudah mulai gelap. Syahida pun beranjak pulang ke rumah sambil bermain dorongan roda dengan menuruni bukit. Namun sayang, rodanya lepas sehingga dia mengejar roda tersebut. Karena berlari menuruni bukit yang curam, Syahida pun jatuh berguling-gulingan hingga akhirnya dia pun terjatuh ke bawah. Ayahnya pun yang baru sampai di rumah ditanya sama ibunya, "Di mana Syahida? Kenapa belum pulang?" Dan ayahnya pun menyadari ada yang tidak beres karena Syahida seharusnya sudah pulang lebih dulu. Si ayah pun meminta bantuan ke warga untuk mencari Syahida, dan salah satu tetangganya pun melihat Syahida selamat karena masih tersangkut di ranting pepohonan. Dari sini kita bisa tahu bahwa Syahida adalah seorang anak kecil yang bisu dan tidak bisa berbicara. Sehingga saat itu dia hanya bisa menunggu seseorang yang datang dan menyelamatkannya. Setelah peristiwa itu, orang tuanya memutuskan untuk membawa Syahida ke masjid suci yang berada di Delhi, negara tetangganya yaitu India. Tujuannya agar Syahida bisa disembuhkan di sana dan dapat berbicara seperti orang normal pada umumnya. Ibunya pun lalu membawa Syahida ke sana menggunakan kereta api melewati perbatasan Pakistan dan India sehingga sampailah mereka. Di masjid tersebut ibunya tampak khusyuk berdoa meminta keinginannya agar Syahida bisa berbicara dikabulkan. Lalu mereka mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan di area masjid tersebut tanpa ibunya yang sangat menghayati lagu tersebut. Setelah selesai melakukan ritual-ritual itu, ibunya dan Syahida akan berpulang kembali ke kampung halamannya dengan menggunakan kereta api lagi guys. Akan tetapi di tengah perjalanan pulang, kereta itu harus berhenti terlebih dulu. Dan ketika semua orang terlelap tidur termasuk ibunya, si Syahida ini melihat keluar jendela dan di sana tampak ada anak kambing terjebak di sebuah lubang. Lalu dia berinisiatif untuk menyelamatkan anak kambing itu tanpa diketahui ibunya guys. Kereta rupanya sudah berjalan kembali dan Syahida tidak sanggup untuk mengejar kereta itu. Bahkan dia tidak bisa memanggil ibunya dikarenakan bisu itu tadi guys. Dia pun hanya bisa menangis. Namun tak lama setelah itu datanglah kereta barang dan Syahida pun naik ke kereta tersebut. Tapi rupanya kereta itu berbalik arah kembali ke India. Syahida pun terlihat menggedor-gedor kereta namun tidak ada yang dengar. Akhirnya dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ibunya terbangun dan mendapati Syahida sudah tidak ada di kursinya, ibunya pun berusaha mencari keberadaan Syahida dalam kereta itu. Namun tetap saja dia tidak menemukan Syahida. Lalu dia meminta tolong petugas di sana untuk membantu mencarinya, tapi setelah lama mencari tetap saja hasilnya nihil. Syahida yang tidur di kereta barang pun terbangun keesokan harinya. Syahida terbangun di tengah-tengah warga India yang sedang merayakan perayaan Dewa Hanuman. Dia pun bergabung dan masuk dalam keramaian itu. Di sana dia melihat pria yang bernama Bajrani menari dan bernyanyi untuk perayaan tersebut. Ketika acaranya selesai, Bajrani melihat Syahida menatapnya. Karena tahu gadis ini tidak menatap siapa-siapa selain dirinya, ia pun menawarkan Syahida minuman. Syahida pun berlari ke arahnya dan menghabiskan minumannya.
Di sini terlihat Syahidah sangat haus. Bajrani pun membelikan makanan untuk Syahidah. Ketika Syahidah makan, mereka pun sambil menanyakan nama. Namun si Syahidah yang gak bisa berbicara tentunya hanya bisa diam 1000 bahasa. Bajrani pun menyuruhnya menghabiskan makanannya, dan ketika Bajrani pergi meninggalkan meja, si Syahidah ini malah mengikuti Bajrani karena kebingungan dan mengira Syahidah tersesat. Bajrani pun membawanya ke kuil Hanuman. Dia menyuruh Syahidah berdoa supaya orang tuanya menemukan dirinya kembali. Dan sekali lagi Bajrani meninggalkan Syahidah di sana dan akan pulang. Ketika sudah naik bis, dia pun melihat si Syahidah mengejarnya, sehingga dia meminta supir bus untuk berhenti. Kemudian Bajrani membawa Syahidah ke kantor polisi dan ingin menitipkan Syahidah di sana agar memudahkan orang tua Syahidah untuk menemukannya. Namun polisi tersebut menolak jika Syahidah ditinggalkan di sana karena di sana terdapat banyak pencuri dan preman. Polisi pun meminta nomor telepon Bajrani agar sewaktu-waktu ada yang mencari Syahidah, dia bisa langsung dihubungi. Akhirnya Bajrani membawa Syahidah pulang di dalam bis. Bajrani bertanya di mana Syahidah tinggal dan menyebutkan nama semua kota di India. Syahidah pun hanya bisa geleng-gelengkan kepalanya karena memang dia bukan warga negara India. Para penumpang lain pun sampai membantu Bajrani untuk menyebutkan kota-kota yang mungkin adalah kota tempat di mana Syahidah berasal. Namun tidak satu pun nama kota itu yang membuat Syahidah mengangkat tangannya. Dan di sini Bajrani pun bercerita sebenarnya dia bukan berasal dari kota Delhi guys, karena permintaan ayahnya sebelum meninggal, dia pun harus pergi ke kota Delhi mengunjungi teman ayahnya yang bernama Dayanan. Di sana dia bertemu dengan Rasika, anak dari Dayanan. Bajrani tinggal di sana untuk beberapa hari dan dia pun sering menemani Rasika hampir di semua kegiatannya. Hingga saat itu Dayanan didatangi oleh temannya dan bermaksud untuk melamar Rasika. Namun Rasika pada saat itu udah jatuh cinta pada Bajrani guys dan memutuskan untuk menolak lamaran tersebut. Untungnya si Dayanan ini menghargai keputusan anaknya untuk memilih jodohnya sendiri. Dan Bajrani dikasih waktu 6 bulan untuk membeli rumah sendiri sebagai syarat pernikahan dirinya dan Rasika. Karena itulah si Bajrani ini kembali datang ke Delhi untuk mengabarkan ke orang tua Rasika tentang perkembangan DP rumah yang lagi diusahakannya. Para penumpang bis pun senang mendengar cerita cinta Bajrani dan bersorak ria. Setibanya di rumah Rasika, Bajrani menjelaskan tentang Syahidah sebagai anak yang hilang. Dayana pun berkata, "Dimana kalau orang tua Syahidah tidak mencari anaknya? Sampai kapan kamu mau begini menolong orang lain daripada dirimu? Kau seharusnya bekerja keras membelikan Rasika rumah, barulah kamu bisa menikah. Ingat itu." Ketika berbelanja, mereka berdua pun berspekulasi. Bajrani berpikir kalau si Syahidah itu berasal dari kasta Brahmana karena kulitnya putih, dan si Rasika ini berpikir kalau Syahidah anak yatim piatu, namun mereka tidak yakin. Ketika sudah sampai rumah, si Syahidah ini yang tidak biasa makan masakan orang Hindi pun memutuskan untuk menyelesaikan makanannya dengan cepat. Dan ketika di dapur, dia mencium aroma ayam goreng yang dimasak oleh tetangganya yang kebetulan seorang muslim guys. Jadi si Syahidah ini memutuskan pergi ke sana. Nah, ketika si Rasika dan Bajrani kembali ke rumah itu, mereka mendengar kabar kalau si Syahidah ini hilang. Akhirnya mereka berdua mencari si Syahidah. Ternyata si Syahidah ini lagi makan daging ayam di rumah seorang muslim. Bajrani pun kaget dan membawa si Syahidah ini pulang. Mereka pun membawa Syahidah ke rumah makan untuk dipesankan ayam. Dan makan terpisah dari mereka. Mereka pun berspekulasi lagi tentang kasta si Syahidah ini guys. Karena si Bajrani ini masih berpikir kalau si Syahidah adalah orang Hindi seperti mereka. Di sana Syahidah pun menangis ketika melihat anak yang disuapin ibunya. Karena melihat Syahidah menangis, si Rasika dan Bajrani pun berusaha menghibur Syahidah dengan melakukan joget ayam atau apalah, yang penting si Syahidah ini tidak sedih lagi guys.
Hari demi hari pun berlalu. Bajrani dan Rasika sering membawa Syahidah kemanapun mereka pergi, bahkan ketika beribadah di pasar. Karena Syahidah adalah seorang muslimah, dia pun pergi meninggalkan Bajrani dan beribadah di sebuah musola yang ada di pasar. Bajrani yang melihat Syahidah pun kaget dan menyadari kalau anak kecil yang ia tolong adalah seorang muslim. Dia pun keluar dari musola itu dan mengabari hal ini pada Rasika. Dia sempat beradu mulut dengan Rasika tentang nasib Syahidah, karena dia khawatir calon mertuanya akan langsung mengusir Syahidah jika mereka tahu Syahidah adalah seorang muslim. Di rumah Rasika sedang digelar acara nobar pertandingan baseball antara India dan Pakistan, dan lucunya ketika Pakistan mendapat poin, hanya Syahidah seorang diri yang terlihat sangat senang. Nah, karena hal itu Bajrani lalu bertanya kepada Syahidah apakah dia berasal dari Pakistan. Syahidah lalu menganggukkan kepalanya karena fakta tersebut. Sontak calon mertua Bajrani langsung marah dan memintanya untuk mengantarkan Syahidah ke kedutaan esok hari.